Halo Sobat Movie, bertemu lagi bareng Mimin di channel Good Movie ID. Kali ini Mimin akan lanjutkan kisah Kinan di part 38. Nah, buat kalian yang mau traktir Mimin kopi, link traktir selalu ada di deskripsi ya. Dan selalu Mimin ingatkan, jangan lupa subscribe agar channel ini selalu update cerita manhwa kesayangan kalian dengan cepat. Dan juga apabila channel Good Movie ID mencapai 10.000 subscriber, maka Mimin akan membagikan hadiah untuk kalian. Oke lah, mungkin kalian sudah menunggu, kita langsung meluncur, gaskeun. Terlihat banyak sekali ikan penilai yang mendekati Jiang Bilan. Dan, boom, 665 ikan penilai berhasil ditarik oleh Jiang Bilan yang membuat para master di singgasana menjadi heboh. Di sini salah satu master dari Tanah Suci Fei yang berkata, dia menarik 665 ikan penilai. Itu cuma beda satu dari Kaisar Pembunuh. Jenius macam apa ini? Dia harus menjadi murid Tanah Suci Fei yang kami. Mendengar jika Jiang bilang akan direkrut oleh utusan dari Tanah Suci Fei Yang, salah satu utusan dari Tanah Suci Azure Dragon pun berteriak, mimpi saja, dia milik Tanah Suci Azure Dragon. Apa kalian ingin menindas orang lain? Master Puncak Duanmu, apa kau ingin membatalkan kesepakatan kita sebelumnya? Balas dari utusan Tanah Suci Fei Yang. Tentu saja hal itu membuat para utusan dari Tanah Suci Azure Dragon pun protes kepada Master Puncak Duanmu. Mereka berkata, Master Puncak Duanmu, apa kau akan menyerahkan 4 jenius hebat hanya demi mendapatkan Kinan? Tidak mungkin, aku tidak setuju. Kinan memang kuat, tapi bagaimana itu bisa dibandingkan dengan Jiang Bilan? Aku juga menentangnya. Namun Master Puncak Duanmu dengan tegas menjawab, aku tidak peduli, kalian setuju atau tidak. Masalah ini sudah diputuskan. Mendengar ucapan Master Puncak Duanmu, para utusan dari Tanah Suci Fei yang merasa kegirangan. Master Puncak Duanmu benar-benar seniman bela diri yang bijaksana, ucap mereka. Di sisi lain, Jiaozi yang kalah telak oleh Jiang Bilan kemudian menepati janjinya yaitu memberikan pedangnya. Bakat Shain benar-benar luar biasa. Jiaozi ini mengakui kekalahannya. Rekan Daos Jiaozi, tenang saja, aku akan mengembalikan ini setelah kekalahan Kinan. Jawab Jiang Bilan kepada Jiaozi. Jiaozi kemudian berkata lagi kepada Jiang Bilan. Itu tidak perlu. Tidak ada alasan untuk mengembalikan barang yang sudah diberikan. Setelah itu Jiang Bilan lalu menghampiri Kinan dan berkata, Rekan Daos Kinan, sekarang giliranmu. Oke, siap, gaskeun, jawab Kinan. Kemudian Kinan pun bersiap memasuki arena. Sebelum memasuki arena, Kinan di sini bergumam, meskipun aku tidak tahu kenapa kelompok ikan penilai ini memandangiku, tapi aku harap tidak ada yang salah. Namun tiba-tiba inti alkimia Kinan kembali bereaksi. Kinan kembali bergumam, ini gawat. Jika tribulasi langit dan bumi dipicu saat ini, aku pasti tidak akan bisa mengerahkan semua kekuatanku. Para penonton yang melihat jika Kinan akan menerobos kembali, mereka serentak berkata, apa? Kinan akan menerobos lagi? Ini mengerikan. Jika dia memicu tribulasi langit dan bumi, itu akan membuat takut ikan penilainya. Dia benar-benar tidak beruntung. Jiang bilang yang merasa jika dirinya dibantu oleh dewa dan merasa akan menang dari Kinan, ia kemudian bergumam lagi. Dewa juga membantuku. Setelah aku mendapatkan rahasia Pavilion Wuyuan, aku mungkin bisa mengatasi rahasia itu dan melambung ke langit. Lalu, aku akan membuat Kinan menjadi budakku seumur hidupnya. Di sisi Kinan sendiri, dirinya juga sedikit khawatir atas keadaan yang saat ini tengah ia hadapi. Sepertinya, aku hanya bisa melakukannya dengan cepat. Kinan tanpa berpikir panjang lagi, walaupun keadaan saat ini tidak menguntungkan baginya, namun tidak ada jalan lain selain nekat. Ia pun segera bergegas terbang ke langit untuk menarik ikan penilai. Para penonton di sini yang melihat Kinan yang seperti akan melakukan hal bodoh, mereka lalu berkata, apa yang Kinan lakukan? Apa dia ingin bertarung dengan ikan penilai? Konyol sekali. Kesampingkan para NPC rendahan tersebut, saat ini dua master puncak sepertinya telah tiba di arena pertandingan. Para utusan yang ada di singgasana
yang melihat kedatangan dua Master Puncak lalu berkata, "Itu Master Puncak Luo. Dia pasti datang untuk Jiang Bilan. Master Puncak Zhang juga di sini." Tanpa basa-basi, Master Puncak Luo kemudian langsung berkata kepada Master Puncak Duanmu, "Kakak, jika kau tidak menyerahkan Kinan hari ini, jangan salahkan aku kalau bersikap kasar padamu." Saudara keempat, aku sudah membuat kesepakatan dengan tiga Master Puncak utama Tanah Suci Fei Yangmu. Tanah Suci Azure Dragon tidak akan merebut Xiaozi dan Xiang Bilan, tetapi Kinan akan menjadi milik kami. Balas Master Puncak Duanmu. Para utusan dari Tanah Suci Fei Yang dengan sumringah kemudian berkata kepada Master Puncak Luo, "Itu benar, Master Puncak Luo. Kau tidak tahu, Ziang bilang baru saja menarik 665 ikan penilai." Namun jawaban yang tidak terduga keluar dari mulut Master Puncak Luo. "Aku tidak peduli dengan kesepakatan kalian. Aku pasti akan mendapatkan Kinan." Saudara keempat, ini adalah Tanah Suci Azure Dragon. Ini bukan tempat di mana kau bisa bertindak liar, ungkap dari Master Puncak Zhang. Namun sepertinya Master Puncak Luo tidak peduli dengan apa yang dikatakan Master Puncak Zhang. Ia lalu mengeluarkan energinya kemudian berkata, "Kalau begitu, mari kita tentukan semuanya dengan tangan kita." Terlihat ketiga Master Puncak pun mengeluarkan energi yang sangat mengerikan yang membuat para penonton di bawah arena terheran-heran. Ketiga raksasa itu bertarung demi memperebutkan Kinan, ucap mereka. Kemudian salah satu NPC melihat ke arah Kinan dan berkata, "Tunggu, lihat Kinan." Ternyata di sini Kinan berhasil menarik 999 ikan penilai. Fenomena langka ini sangat menggemparkan seisi Tanah Suci Azure Dragon. Jiang Bilan yang tidak menduga lalu bergumam, 999 ikan penilai? Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa Martial Soul tingkat Huang level 10 membuat ikan penilai segila itu padanya? Apakah itu karena rahasia Pavilion Wuyuan? Tiba-tiba ikan penilai seperti berlomba-lomba mencuri Chaoski milik Kinan. Kinan lalu bergumam, "Ikan besar idaunya. Mereka menelan Chaoski yang ada di dalam tubuhku." Putri Miao Miao yang melihat seperti ada yang aneh, ia lalu berkata, "Kenapa Kinan terlihat bertarung dengan ikan penilai itu?" "Bertarung? Apakah sebentar lagi kita bisa makan ikan bakar?" balas naga harimau dengan air liur di mulutnya. Putri Miao Miao pun seketika mengketok kepala naga harimau. "Makan, makan, makan. Yang kau tahu cuma makan saja," ucap Putri Miao Miao. Di sisi Kinan, tampak Kinan sangat kesal kepada ikan penilai yang mencuri Chaoski miliknya. "Kalian cari mati ya! Dasar kalian binatang sialan. Aku tidak akan melepaskan kalian hari ini," ucap Kinan. Ia kemudian menggunakan serangan Heavenly Accumulating Strike untuk menghajar para ikan penilai tersebut. Namun tiba-tiba inti alkimia Kinan kembali bereaksi kembali. "Sial, kenapa di saat seperti ini?" gumam Kinan. Dan tiba-tiba bencana Martial King pun terjadi yang membuat para murid yang lain menjadi gaduh. "Itu bencana Martial King. Apakah itu akan mempengaruhi Kinan?" Di sini Master Puncak Duanmu memberi tanggapan atas kejadian tersebut. "Tidak perlu panik. Rumor mengatakan kapanpun keberadaan yang melawan langit lahir pasti akan ada pemandangan yang megah persis seperti upacara penobatan raja. Sekarang dua tempat suci kita sedang berkumpul di sini dan Kinan telah menarik perhatian bencana Martial King. Maka dia akan melahirkan inti yang menentang langit," ucapnya. Sedangkan Kinan sendiri, dirinya saat ini masih tengah kerepotan. Ia lalu bergumam lagi, "Apa yang kau tunggu? Tinggal 4 untai Chaoski yang tersisa." Cermin perunggu kemudian keluar dari tubuh Kinan. Lalu ia berkata, "Sungguh binatang kurang ajar. Berani-beraninya kalian mencuri Chaoski di saat aku tidak ada. Kinan, sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Kau urus saja ini sendiri," ucap cermin perunggu yang membuat Kinan agak sedikit jengkel. Ia kembali bergumam, "Lupakan sajalah. Setelah aku melewati bencana, aku akan mengurus gerombolan ikan penilai ini." Kemudian Kinan yang sudah tanggung pun melemparkan inti alkimianya ke langit untuk memancing lebih banyak petir tribulasi. Inti alkimia Kinan kembali mengeluarkan cahaya. Ternyata saat ini inti alkimia Kinan tengah membentuk 9 pola emas. Kegaduhan di antara murid kembali terjadi setelah melihat kejadian tersebut.
Mereka lalu berkata, 9 pola emas, aku tidak pernah melihat inti semacam itu. Inti itu menyebabkan kekuatan langit dan bumi dalam radius 3 mil yang mendidih. Mendengar kegaduhan tersebut, Master Puncak Duanmu kembali menanggapinya. Kalian mungkin belum tahu, menurut catatan kuno di antara primordial kultivator, mereka yang berhasil membentuk inti emas berpola 9 disebut sebagai kaisar tertinggi. Dan siapapun yang memilikinya akan menjadi yang terkuat di bawah ranah martial Ancestor. Ucap Master Duanmu. Setelah itu terlihat petir tribulasi yang keluar sangat banyak. 200 jang sampai 300 jang. Para NPC pun kembali dihebohkan oleh fenomena tersebut. Berapa zang pada tribulasi yang akan ditarik inti emas berpola 9 itu? Menurut catatan sejarah, Kaisar Pembunuh menarik 500 zang petir tribulasi saat dia menembus tahap Martial King. Kinan pasti tidak akan kalah, ucap para NPC. 660 zang petir tribulasi telah berhasil ditarik oleh inti alkimia Kinan. Hal itu bahkan membuat si Makong terkejut melihatnya. Ia bahkan menyebut Kinan sebagai monster. Di sisi Kinan, ia menyadari sesuatu. Ia lalu bergumam, "Hah, apa yang terjadi? Bencana kultivasi primordial?" Ucap Kinan dengan terkejut. Lalu para utusan dari Tanah Suci Azure Dragon yang mengetahui jika bencana kultivasi primordial sangat berbahaya, mereka kemudian berkata, "Ini akan sulit. Kinan adalah seorang primordial kultivator. Ini buruk. Banyak jenius di masa lalu yang gagal mencapai ranah Martial King gara-gara itu." Salah satu utusan dari Tanah Suci Azure Dragon tiba-tiba menunjuk ke arah ikan penilai. Ia berkata, "Tunggu, lihat kelompok ikan penilai itu." Ikan-ikan itu melompat ke dalam gerbang naga. Rumor mengatakan bahwa setiap ikan memiliki darah naga, dan jika itu bisa melewati gerbang naga, itu bisa berubah menjadi naga sejati. Kinan yang melihat kejadian itu juga di sini, ia berkata, "Sekelompok binatang itu ternyata mengandalkan Chowski-ku untuk berubah menjadi naga sejati. Jika bukan karena petir tribulasi, aku pasti sudah memotong gerbang naga itu menjadi setengah," gumamnya. Dan tiba-tiba dari dalam gerbang naga tersebut muncullah makhluk yang aneh. Kinan yang melihat makhluk itu kemudian berkata kepada makhluk tersebut, "Terakhir kali kau mencoba mengincarku dan sekarang juga kau pikir aku ini orang yang mudah diganggu." Makhluk itu pun membalas ucapan Kinan. "Manusia, beraninya kau tidak mematuhi raja ini. Sekarang tribulasimu sudah datang. Tunggu saja kematianmu." Setelah berkata seperti itu, ikan naga itu pun langsung menyerang Kinan sehingga membuat Kinan mengeluarkan darah dari mulutnya. Melihat Kinan yang terluka, kemudian ikan naga tersebut pun kembali berkata, "Dan untuk inti emas berpola 9-mu, raja ini akan menelannya." Di sisi lain, Master Puncak Duanmu dibuat kesal oleh ikan tersebut. Master Puncak Duanmu kemudian berkata, "Dasar binatang sialan, beraninya kau," ucapnya. Sementara Kinan yang terluka akibat serangan ikan naga itu, ia bergumam, "Terakhir kali aku bisa memanipulasi Chowski di dalam artefak dan meledakannya. Kali ini, ia pun mencoba memanipulasi Chowski miliknya lagi yang sedari tadi dicuri oleh para ikan penilai. Dan tindakannya tersebut pun berhasil membuat ikan naga itu meledak." Cermin perunggu kemudian berkata kepada Kinan, "Kinan, aku akan memberimu keberuntungan dan membantumu mencapai ranah Martial King. Tapi ingat, kau akan berhutang budi padaku." Setelah berkata seperti itu, cermin perunggu pun menyuruh Kinan untuk menelan jiwa ikan naga tersebut. Kinan pun melakukannya. Ikan naga pun berteriak, "Bagaimana mungkin? Ini adalah kekuatan terlarang. Bagaimana kekuatan terlarang bisa muncul? Apakah seseorang menghancurkan kutukan benua Changlan?" Ucap ikan naga yang saat itu telah dihisap habis oleh inti alkimia Kinan. Kinan pun memandangi inti alkimianya dan merasa jika inti alkimianya telah mendapatkan bab kembali. Dengan terserapnya ikan naga itu, bencana primordial kultivasi juga telah hilang. Dan seketika 999 zang petir tribulasi ternyata telah berhasil Kinan tarik. Hal itu membuat semua orang tercengang dengan apa yang mereka lihat. 999 zang petir tribulasi, aku belum pernah mendengarnya, ucap mereka. Sedangkan Kinan tapak tubuhnya seperti memakai jubah dan baju kesatria yang gagah. Ia di sini berkata,
Datanglah petir tribulasi, pemadatan inti Martial King, dan akhirnya Kinan berhasil menerobos ke ranah Martial King. Jauh di dalam wilayah tanah suci Fei Yang, seseorang merasakan jika seorang jenius super telah lahir di domain bawah. Di saat Kinan tengah memulihkan keadaannya, di sini Master Puncak Luo pun berusaha untuk mengambil Kinan dan membawanya ke tanah suci Fei Yang. Ia lalu berkata kepada antek-anteknya, "Kenapa kalian malah bengong, bodoh? Cepat rebut dia." "Baik," ucap para antek-antek tersebut. Para antek-anteknya pun mencoba untuk membawa Kinan pergi, namun di sini Master Puncak Duanmu tentu saja tidak tinggal diam. "Kalian cari mati," ucapnya. Master Puncak Luo lalu berkata lagi, "Kakak, hentikan. Kinan adalah milik tanah suci Pei yang kami." "Cukup basa-basinya, kita tentukan semuanya dengan tangan kita," balas Master Puncak Duanmu. Namun tiba-tiba seseorang datang dari langit. Seseorang yang memiliki kekuatan yang sangat mengerikan hadir di tempat tersebut. Orang itu tidak lain adalah Holy Master dari tanah suci Fei Yang. Master Puncak Luo pun seketika memberi salam. "Salam Holy Master." Kemudian ia bergumam, "Karena Holy Master sudah tiba, Kinan pasti menjadi milik tanah suci Fei Yang." Master Puncak Duanmu merasa khawatir. Kemudian, Holy Master dari Tanah Suci Fei Yang berkata, "Kinan akan menjadi milik Tanah Suci Fei Yang." Ia kemudian mencoba untuk merebut Kinan, namun tiba-tiba seseorang pun datang lagi menahan serangannya tersebut. Master Puncak Duanmu terlihat sangat senang. "Ini tidak mungkin. Apakah itu?" ucap para NPC di bawah. Dan tiba-tiba Holy Master Azure Dragon pun tiba juga di sana. Holy Master dari Tanah Suci Fei Yang kemudian berkata, "Holy Master Azure Dragon, ternyata kau keluar demi seorang murid. Anak ini memiliki bakat yang unik, dan dia mungkin akan menjadi Holy Master generasi selanjutnya di masa depan. Jika aku tidak keluar, bukankah dia akan diambil olehmu?" balas dari Holy Master Tanah Suci Azure Dragon. Kalau begitu mari kita bertarung. Aku ingin melihat siapa yang pada akhirnya akan mati," ucap dari Holy Master Tanah Suci Fei Yang. Si Makong kemudian berkata, "Lihat, Kinan sudah bangun." Kinan yang terbangun kemudian bergumam, "Akhirnya stabil. Setelah ujian ini berakhir, aku butuh banyak waktu untuk mengkonsolidasikan dan mengakrabkan diri dengan kekuatan saat ini." Kemudian Holy Master dari Tanah Suci Fei Yang berkata kepada Kinan, "Kinan, selama kau masuk ke Tanah Suci Fei Yang, aku akan memberi apapun yang kau inginkan." Holy Master dari Tanah Suci Azure Dragon juga berkata, "Kinan, Tanah Suci Azure Dragon adalah tujuanmu." Kinan kemudian mencakupkan tangannya dan berkata, "Aku harap kedua senior bisa menunggu terlebih dahulu. Aku masih punya sesuatu yang harus dilakukan." Ia kemudian bergumam, "Holy Master Azure Dragon dan Fei Yang ternyata datang ke sini." Kinan kemudian menghampiri Jiang Bilang. Kinan kemudian berkata kepada Jiang Bilan, "Bagaimana menurutmu? Apakah pemenangnya kau atau aku?" Jiang Bilang terlihat sangat kesal. Ia bergumam, "Apakah Kinan melakukan semua ini demi mempermalukanku? Tidak, aku harus bersabar." Kinan kemudian berkata lagi, "Apa kau pikir aku mempermalukanmu? Maka dengarkanlah baik-baik. Aku memang ingin mempermalukanmu." Shi Yi kemudian berteriak, "Kinan kau!" Namun, Jiang Bilang menghentikan Jiao Ziyi. Ia berkata, "Jiao Ziyi, jangan gegabah." Lalu, Jiang Bilang pun berkata lagi kepada Kinan, "Terima kasih untuk pelajaran hari ini, rekan Daos Kinan. Ini pedangmu," ucap Jiang Bilang sambil memberikan pedang tersebut. Kinan kemudian memandangi pedang itu dan berkata, "Pedang ini adalah benda kesayangan rekan Daos Jiaozi. Aku menggunakan trik untuk merebutnya hari ini. Itu benar-benar salah. Tapi aku punya alasan untuk itu. Aku hanya akan meminjam pedang ini dari rekan Daos Jiaozi. Setelah selesai, aku akan mengembalikannya." Setelah itu, terlihat Jiaozi mencakupkan tangannya kepada Kinan. Ia kemudian berkata, "Pedang terkenal layaknya seorang pahlawan. Aku pasti akan mengingat kebaikan ini," jawab Kinan. Kinan kemudian memandangi lagi pedang itu dan bergumam, "Rahasia pedang kuno ini akan kita bahas nanti. Sekarang aku harus memutuskan aku harus pergi kemana."
Ia kemudian memandang kedua Holy Master. Holy Master dari Tanah Suci Fei Yang kemudian berkata kepada Kinan, "Kinan, selama kau bersedia memasuki Tanah Suci Fei Yang, kau akan menjadi calon Saint Tanah Suci Fei Yang. Aku bisa memberi apapun yang kau inginkan dan membunuh siapapun yang kau inginkan. Aku juga akan menjadikanmu murid intiku dan akan mengajarkan semua yang sudah aku pelajari." Holy Master Tanah Azure Dragon juga memberikan kata-katanya kepada Kinan. Kondisi yang ditawarkan Holy Master Fei Yang memang sangat bagus dan mungkin tidak bisa dilakukan oleh Tanah Suci Azure Dragon kami. Kinan, aku bisa menjadikanmu calon sains, tapi untuk keuntungan lainnya kau harus bersaing dengan murid lainnya. Master Duanmu yang mendengar tawaran dari Holy Master Tanah Suci Azure Dragon sangat lemah, kemudian berteriak, "Master!" Kemudian Holy Master dari Tanah Suci Azure Dragon berkata lagi, "Tapi aku bisa menjawab kebingunganmu. Contohnya pedang yang kau pegang dan martial soulmu." Seketika Kinan pun menjadi tertegun mendengar ucapan dari Holy Master Tanah Suci Azure Dragon. Dan akhirnya Kinan pun memutuskan untuk bergabung dengan Tanah Suci Azure Dragon. Hal itu membuat Holy Master sangat senang. Ia pun tertawa. "Hahaha, bagus, bagus. Mulai hari ini kau akan menjadi calon Saint Tanah Suci Azure Dragonku." Namun, tidak dengan Holy Master Tanah Suci Fei Yang. Ia tampak kesal. Ia kemudian berkata lagi, "Kinan, pikirkanlah baik-baik. Aku bisa memberimu apa yang tidak bisa diberikan oleh Holy Master Azure Dragon." Kinan pun menjawab perkataan dari Holy Master Tanah Suci Fei Yang. "Terima kasih karena senior sudah menunjukkan ketertarikannya kepadaku, tapi hatiku sudah memutuskannya." Dengan kesal, Holy Master Tanah Suci Fei Yang pun kembali berkata kepada Kinan, "Baiklah, karena kau sudah memutuskannya, aku tidak perlu lagi membuang kata-kataku. Tapi mulai sekarang, orang-orang dari Tanah Suci Fei Yang akan menganggapmu sebagai musuh, dan setiap ada kemungkinan, kami akan memburumu dengan seluruh kekuatan yang kami punya." Kinan pun dengan santai membalas ucapan Holy Master Tanah Suci Fei Yang. "Baiklah, aku akan menantikannya. Aku harap orang-orang yang dikirim Tanah Suci Fei Yang tidak akan mengecewakanku." Holy Master Tanah Suci Fei Yang kemudian pergi dan sambil berkata, "Jangan mengucapkan kata-kata besar terlalu dini. Beberapa dari kalian tetap di sini untuk memilih murid Holy Master ini. Pergi duluan," ucapnya. Di lantai kelima Pavilion Wuyuan, para penguji yang sebelumnya ada di Pavilion Wuyuan di sini berkata kepada masternya, "Master, kita sudah menunggu selama ribuan tahun, dan sekarang anomali benua Changlan telah muncul. Apa kita akan membantunya? Bagaimanapun, ketika dia menerobos Pavilion Wuyuan, hadiah yang kita berikan terlalu sedikit. Memberikan sesuatu itu bukan tentang banyak atau kurang, tapi apa yang mereka suka. Adapun bantuan, dia belum membutuhkan bantuan kita. Saat dia menjadi semakin kuat, dia pasti akan menarik perhatian sisi lain. Sebelum itu, satu-satunya tugas kita adalah menutupi rahasia agar orang-orang di sana tidak mengetahuinya dan memberikan waktu untuknya tumbuh," ucap dari Master Pavilion Wuyuan. Kembali ke puncak Duanmu. Di sini, Master Puncak Duanmu berkata kepada utusan dari Tanah Suci Fei Yang, "Sekarang, karena Kinan sudah memilih Tanah Suci Azure Dragon, para jenius yang hadir bisa bergabung ke Tanah Suci Fei Yang jika kalian mau." Di sini, Jiang bilang dan Yao Ziyi bergabung ke Tanah Suci Fei Yang. "Aku akan bergabung dengan Tanah Suci Fei Yang. Aku juga akan bergabung dengan Tanah Suci Fei Yang," ucap mereka. Dan mau tidak mau, karena Xiao Ziyi adalah adik dari Xiao Zi, Xiao Zi sangat mengkhawatirkan adiknya tersebut. Ia pun ikut bergabung ke Tanah Suci Fei Yang. Si Makong di sini berkata kepada Kinan, "Aku akan bergabung dengan Tanah Suci Azure Dragon. Kakak Kinan, kau harus melindungiku ya." Kemudian Master Puncak Tanah Suci Fei Yang dan Master Puncak Duanmu pun di sini kembali berkata, "Kakak, karena Kinan sudah memilih Tanah Suci Azure Dragon, kau harus merawatnya dengan baik," ucap Master Puncak dari Tanah Suci Fei Yang. "Tentu saja, ini belum pagi. Kau harus membawa orang-orang itu kembali ke Tanah Suci Fei Yang," jawab Master Puncak Duanmu. Kinan kemudian melihat ke arah Holy Master. Ia berkata, "Holy Master,
Holy Master pun berkata, ikutlah denganku. Mereka pun pergi ke suatu tempat. Di sini kemudian Kinan bertanya kepada Holy Master, Holy Master Azure Dragon, bisakah kau memberitahuku apa yang kau tahu sekarang? Itu tidak ada gunanya sekarang. Setidaknya sampai kultivasimu mencapai puncak Martial Ancestor, aku baru bisa memberitahumu. Jawab dari Holy Master. Kinan pun membalasnya, apa kau menggodaku? Jangan terlalu terburu nafsu. Meskipun aku belum bisa memberitahumu hal itu sekarang, tapi kau harus mempercayainya. Aku tidak punya niat jahat padamu. Di antara dunia ini, aku khawatir akulah orang terbaik untukmu. Jawab dari Holy Master Azure Dragon. Orang terbaik bagiku, kau pasti bercanda kan? Ucap Kinan kembali. Kemudian Holy Master kembali berkata, kau tidak bisa percaya pada kata-kata orang yang baru pertama kali kau temui. Tapi kau bisa mempercayai martial soulmu. Tiba-tiba, aura God of War muncul di belakang Kinan. Kinan pun bergumam, apa yang terjadi? Aku bahkan tidak mendesak jiwa God of War. Apakah dia tiba-tiba muncul karena kata-kata Holy Master Azure Dragon? Holy Master Azure Dragon tersenyum sambil berkata, tidak usah terlalu dipikirkan Kinan. Saat kau mencapai puncak Martial Ancestor, aku pasti akan memberitahukan segalanya. Kau hanya perlu bekerja keras untuk sekarang, dan 3 tahun kemudian, kau tidak boleh mengecewakan Tangkisan. Dulu aku punya 4 murid dan seorang putri yang hebat. Meskipun Martial Soul Tangkisan bukanlah yang tertinggi, bakat uniknya bisa membawanya ke domain atas. Jika saja tidak terjadi apa-apa, dia pasti sudah menggetarkan domain atas. Sayangnya, sejak kejadian itu, dia sangat terpukul. Sebenarnya dari dulu aku tidak bisa menyalahkannya atas kejadian itu. Ucap dari Holy Master Tanah Suci Azure Dragon. Kinan kemudian berkata, senior kaisar pembunuh sudah sangat baik padaku. Tentu saja aku tidak akan. Tapi kemudian Holy Master memotong ucapan Kinan. Ia berkata, ini adalah Free Maristone. Karena domain atas memblokir domain bawah, benda ini menjadi semakin langka dan berharga di domain bawah. Alasan kenapa banyak kultivator yang ingin pergi ke domain atas telah memiliki kekuatan yang cukup adalah karena keberadaan benda ini. Free Maristone sambil mau mengambil Free Maristone tersebut. Namun, Holy Master seketika menarik Free Maristone tersebut dan berkata, Free Maristone ini sangatlah berharga dan sulit ditemukan. Jika kau menginginkannya, kau harus berusaha sendiri. Ucap Holy Master. Kinan kemudian bergumam, kau bilang kau adalah orang terbaik bagiku, tapi kau bahkan tidak memberikan 1 Free Maristone saja. Setelah bergumam seperti itu, Kinan kemudian berkata lagi, Holy Master, sebelumnya kau bilang akan memberitahuku syarat untuk promosi jiwa God of War, kan? Yang dibutuhkan untuk promosi jiwa God of War adalah benda ini, jawab Holy Master. Kemudian ia melanjutkan kata-katanya, meskipun aku tidak bisa memberimu Free Maristone, aku sudah menyiapkan hal lain untukmu. Nama identitas token ini adalah Duan King. Seharusnya kau bisa menggunakannya. Ucap Holy Master sambil memberikan token kepada Kinan. Kinan pun mencangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih Holy Master. Kalau begitu aku pergi dulu. Aku harap saat aku mencapai puncak Martial Ancestor, kau tidak akan mempermainkanku. Tentu saja, jawab Holy Master. Setelah kepergian Kinan, Holy Master kemudian bergumam, Kinan, waktuku hampir habis. Aku harap kau bisa segera mencapai puncak Martial Ancestor. Singkat cerita, Kinan pun akan pergi ke suatu tempat. Di sini, para warga-warga dari Tanah Suci Azure Dragon yang mengetahui Kinan, mereka di sini serentak berkata, Junior Kinan, mulai sekarang jika kau punya pertanyaan datang saja padaku. Junior Kinan, kami akan mengadakan pesta perjamuan untukmu, jadi datang ya. Kinan pun hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada mereka. Di sini Master Puncak Duanmu kemudian berkata kepada Kinan, baiklah kalian semua diam. Kinan, Longhu, Miao Miao, dan Fang Xiu, kalian baru saja bergabung dengan Puncak Duanmu. Aku tidak terlalu familiar dengan Tanah Suci Azure Dragon, jadi aku akan menyuruh seseorang untuk menunjukkannya pada kalian. Kemudian, seseorang pun datang ke tempat tersebut. Orang itu adalah Zhao Fang. Master Puncak Duanmu kemudian berkata lagi, Zhao Fang, karena kau adalah yang tertua, aku serahkan ini padamu. Tidak masalah, ucap Zhao Fang. Mereka pun pergi ke suatu tempat.
di mana tempat itu adalah tempat kediaman yang akan mereka tinggali. Di sini Zhao Fang kembali berkata, Tanah Suci Azure Dragon kita berbeda dengan Tanah Suci Fei Yang. Tanah Suci Fei Yang berfokus pada kekuatan dan orang yang kuat akan dihormati. Bahkan jenius yang kuat bisa membunuh sesuka hati. Di Tanah Suci Azure Dragon, pertarungan diizinkan, tetapi kalian tidak boleh membunuh atau membuat lawan cacat, dan pelanggar akan dihukum berat. Namun semua penipuan dan perampokan tidak melanggar aturan di sini. Si Makong yang mendengar penjelasan jika penipuan dan perampokan tidak melanggar, ia kemudian bertanya, apa serius? Ia kemudian bergumam, kalau begitu Tanah Suci Azure Dragon ini jelas merupakan surga bagiku, gumam si Makong. Zhao Fang kembali berkata, ya itu karena sekte ingin kalian mengetahui bahwa dunia seni bela diri itu sangat berbahaya dan kalian akan menderita jika tidak berhati-hati. Menarik, ucap Putri Miao Miao. Benar, leluhur ini akan mengajari mereka cara berperilaku. Singkat cerita, mereka pun tiba di kediamannya. Putri Miao Miao, leluhur Longhu, Peng Qishu, ini adalah gua di mana kalian akan tinggal di masa depan. Ucap Zhao Fang. Apa? Kau ingin leluhur ini tinggal di tempat seperti ini? Zhao Fang kemudian berkata lagi, ini adalah rumah gua yang diatur khusus Tanah Suci Azure Dragon untuk melatih kemampuan para murid. Ucapnya. Si Makong kemudian bertanya, lalu di mana rumah gua Kinan? Kediaman junior Kinan ada di sana. Terlihat kediaman Kinan yang begitu mewah, yang membuat Putri Miao Miao menjadi iri. Nah, mungkin part 38 Mimin cukupkan dulu sampai di sini dan kelanjutannya akan Mimin lanjutkan di part 39. Oke, Mimin pamit.